Baik anak-anak semua, mari kita belajar bersama pada hari ini tentang pekerjaan dasar otomotif, yaitu mengenai workshop equipment. Workshop equipment di sini sering kita katakan sebagai peralatan atau perlengkapan pada bengkel kerja, terutama pada bengkel kerja teknik mekanik otomotif. Pada kesempatan kali nanti, Pak Budi akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan workshop equipment. Dapat kalian baca di sini bahwasanya materi ini sangatlah menjadi penunjang atau sebagai materi prasyarat untuk melakukan pembelajaran kita di teknik otomotif. Yang berikutnya, mengacu pada kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi peralatan workshop equipment sesuai dengan peruntukannya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengajak kalian untuk mengidentifikasi seperti apa dan bagaimana workshop equipment itu. Nah, bisa kalian baca di situ tujuannya. Jadi saya minta nanti dalam pembelajaran ini yang kepingin kita dapatkan adalah kamu semua dapat menyebutkan nama, dapat menjelaskan fungsi, kemudian kamu juga dapat menjelaskan apa kegunaan dari alat-alat tersebut dan dapat menggunakannya sesuai dengan prosedur. Tentunya harus tetap mengacu, memperhatikan pada kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang workshop equipment, yaitu car lift. Apa itu car lift? Tentunya dari gambar itu kalian bisa melihat car lift. Car artinya mobil, lift artinya mengangkat. Nah, akan kita jabarkan pada kesempatan kali ini apa itu car lift. Dapat kalian baca di sana. Apa bedanya dengan dongkrak? Tentu sangat berbeda. Kalau car lift berarti dia digunakan atau peralatan itu digunakan untuk mengangkat kendaraan secara keseluruhan. Sedangkan dongkrak digunakan untuk mengangkat hanya bagian-bagian tertentu saja. Seperti pada ilustrasi gambar berikut. Pada gambar pertama bisa kalian lihat di sana ada seorang ibu sedang menggunakan dongkrak untuk mengangkat bagian depan atau bagian samping kendaraannya. Pada gambar yang kedua pun sama. Berarti dongkrak itu hanya digunakan pada bagian tertentu saja atau mengangkat kendaraan atau mengangkat per bagian saja. Misalnya contoh penggunaannya untuk mengganti ban apabila kedapatan bannya kempes atau sedang bocor. Pada gambar ketiga dapat kalian lihat di sana adalah penggunaan dari car lift itu sendiri. Nah, car lift itu digunakan pada bengkel-bengkel resmi biasanya atau bengkel-bengkel yang cukup besar. Jadi kendaraan itu bisa diangkat secara total keseluruhan sehingga memudahkan kita untuk melakukan perbaikan di bawahnya. Nah, di sini car lift sendiri menurut macam dari penggeraknya kita bedakan jadi 3, yaitu car lift dengan poros penggerak mekanis, poros penggeraknya menggunakan hidrolis maupun dengan cara pneumatik. Apa itu hidrolik? Hidrolik tentunya menggunakan media kerja berupa cairan seperti dongkrak hidrolik. Apa itu pneumatik? Pneumatik berarti menggunakan metode atau media gas atau udara. Tentunya masih tetap menggunakan motor sebagai penggeraknya, listrik sebagai sumber tenaganya. Dari bentuknya, car lift itu sendiri kita bedakan menjadi 3, yaitu single post car lift, two post car lift, four post car lift. Nah, seperti pada gambar di berikut ini bisa kalian baca. Nah, pada gambar itu sering kita jumpai, terutama kalau kita sering mencucikan kendaraan kita di tempat pencucian kendaraan. Nah, dia hanya menggunakan satu kaki saja, makanya dia disebut dengan single post car lift. Car lift tipe ini sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbaikan. Mengapa? Karena hanya menggunakan satu kaki saja, maka keseimbangannya akan kurang stabil. Sehingga misalnya nih, kita mau melakukan penggantian ball joint. Kalau kita menggunakan single post ini,
Gerakan kita saat mengencangkan atau mengendorkan baut dari ball joint akan mengakibatkan pergerakan pada kendaraan. Tentunya akan sangat berbahaya. Kendaraan bisa jatuh, mekaniknya bisa tertimpa kendaraan. Maka yang terjadi adalah kecelakaan kerja. Untuk tipe yang berikutnya adalah two-post car lift. Mengapa dikatakan two-post? Karena dia memiliki dua kaki atau dua penumpu. Nah, biasanya car lift tipe seperti ini banyak kita jumpai pada bengkel-bengkel resmi, bengkel-bengkel kerja. Di bengkel kita belum ada ya. Nah, oleh karena itu, walaupun belum ada, kami ajak atau saya ajak kalian untuk mengenali dulu. Seandainya nanti sudah ada, kita akan dapat menggunakannya dengan baik. Nah, keunggulan dari two-post car lift ini ya, sang mekanik bisa melakukan pergerakan atau melakukan pekerjaannya di bawah car lift ini secara leluasa. Karena tinggi kendaraan atau tinggi kendaraan yang kita angkat itu dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah, two-post car lift ini hanya memiliki dua, tapi dia punya dua pencekam. Nah, tentunya sebelum menggunakannya harus kita pastikan dulu dalam kondisi yang aman. Kendaraannya juga harus diamankan. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menggunakannya. Untuk yang berikutnya adalah tipe 4-post car lift. Nah, tipe 4-post car lift ini sangat stabil. Mengapa? Karena terdapat 4 tiang penyangga dengan 2 tumpuan. Berarti kendaraan ban-bannya atau roda-rodanya itu ditopang pada gelagar dan diangkat secara bersamaan. Namun perlu kalian ketahui, untuk tipe-tipe 4-post car lift ini gerakan sang mekanik atau si mekanik ini sangat terbatas karena terhalang oleh adanya gelagar yang ada di bawah. Nah, biasanya untuk tipe 4-post car lift ini sering dipakai pada pekerjaan FWA. Apa itu FWA? Front wheel alignment ya, atau biasanya kita sering mengatakan dengan balancing dan sporing. Nah, apa itu sporing? Sporing itu adalah sebuah langkah untuk meluruskan, mengatur antara kesesuaian roda belakang dan roda depan untuk memudahkan atau mendapatkan kenyamanan dalam berkendara, terutama pada mekanisme steering system. Nah, yang berikutnya, nah ini kita lihat contoh-contoh dari car lift ya. Seperti yang ada di bengkel kita itu yang tipe Skyser. Mengapa dikatakan Skyser? Ya, karena bentuknya menyerupai dengan gunting ya, tahu gunting kan? Nah, pada tipe ini sangatlah praktis seperti yang ada di bengkel kerja kita. Pemasangannya dapat kita benamkan di bawah lantai ataupun kita pasangkan di atas lantai. Kalau kita menghendaki bengkel kerja kita itu rata, maka dapat diletakkan di bawah lantai. Nah, seperti kegunaannya pada 4-post tadi, Skyser Life ini juga sama. Sering kita pakai untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kestabilan tinggi. Misalnya penggantian atau menurunkan transmisi, menurunkan mesin ya. Pada tipe Skyser Life car lift ini sangat menopang, sangat menunjang sekali. Untuk tipe yang berikutnya adalah double Skyser car lift. Nah, double Skyser ini biasanya digunakan bukan pada area servis. Kebanyakan yang saya temui atau banyak kita jumpai adalah pada pabrikan kendaraan, terutama untuk menempatkan kendaraan hasil rakitan ke floor yang di atasnya. Biasanya dipakai untuk mengangkat atau memindahkan kendaraan dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi hampir menyerupai dengan lift. Nah, yang berikutnya bisa kalian lihat di sini aplikasi dari penggunaan car lift. Ya, pada gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu dapat menginspirasi kita. Ternyata dalam penggunaan car liftnya itu sangat aman. Tapi harus diingat, kalau kita menggunakan atau bekerja di bawah kendaraan atau under carrier, jangan lupa ya safety-nya. Misal kita menggunakan safety helmet, APD, kita gunakan boot, sepatu kerja. Yang harus diingat, tidak boleh gojekan ya. Nah,
Berikutnya, peralatan atau hal-hal yang perlu untuk kita ketahui bersama dalam melakukan pengoperasian dari car lift, ya. Satu, ketika mengoperasikan car lift harus diingat, pastikan dahulu car liftnya itu dapat beroperasi dengan baik, ya, bisa naik, bisa turun, ya. Jangan sampai car liftnya rusak, kalian pakai nanti bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Dan pastikan pengunci pada car lift itu bisa bekerja dengan baik. Satu lagi yang penting, yang biasa sering kali kalian lakukan, jangan dilakukan, yang perlu dihindari, jangan sampai ada penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut kita naikkan atau kita pasangkan pada car lift. Jadi kita harapkan tidak ada penumpang dalam kendaraan yang diangkat menggunakan car lift. Yang berikutnya, pastikan pintu-pintu kendaraannya tertutup. Tidak harus terkunci, tertutup. Mengapa? Kalau nanti cuman ditutup asal-asalan saja, begitu car liftnya kita naikkan terdapat hentakan, maka pintu akan terbuka. Akhirnya pintu kendaraan akan mengalami kerusakan, ya. Nah, yang berikutnya lagi, cara menggunakannya, ya, harus kalian sesuaikan berat kendaraan yang akan kalian angkat dengan daya angkat dari car lift. Jangan sampai car liftnya ukurannya maksimal 3 ton, kendaraan yang kalian masukkan lebih dari 3 ton atau muatannya lebih dari kapasitas maksimalnya. Mending, ya, kita gunakan car lift dengan kapasitas yang di atasnya kalau memang ada. Kalau tidak ada, ya kita gunakan atau kita tempuh dengan cara pengosongan bebannya dahulu. Oke, kalian baca sendiri ya, kira-kira cara penggunaan car liftnya. Nah, yang berikutnya lagi, supaya car lift itu dapat aman, dapat awet, maka perlu kita lakukan perawatan. Bagaimana caranya? Dengan cara melumasi bagian-bagian mekanis yang bergesekan, kemudian memastikan bahwasannya tidak ada kebocoran. Apabila cairan yang ada di reservoir itu berkurang, maka periksalah, mungkin terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, atasi dahulu, servis dahulu, benahi dahulu, baru kemudian kita lakukan pengisian ulang cairan supaya cairan yang ada dalam reservoir tetap sama. Oke, sekian dahulu ya yang kita bahas kali ini. Semoga kalian tetap semangat. Oke, ini daftar pustakanya. Semoga dapat kalian baca sendiri. Ya, jadi setiap pembelajaran yang kita lakukan, kita selalu mengambil sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih.